Football Universe. Pelatih Sintayong sepertinya telah menemukan potongan puzzle untuk mengisi lini tengah skuad Garuda dalam diri Mark Klok. Pemain ini tampil sangat dominan saat bertahan maupun menyerang. Siapa sebenarnya Mark Klok? Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sebelum ke pembahasan ceritanya, bagi teman-teman yang suka bermain game tetapi dapat cuan, silakan tonton video berikut. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it. Back with a bang. Miralem Pjanic draws you level. Dzeko, wow! Stunning! Edin Dzeko Untuk link sudah kami taruh di kolom deskripsi. Mark Anthony Klok lahir di salah satu kota paling romantik di dunia, yaitu Amsterdam, Belanda, pada 20 April 1993. Daerah Amsterdam Utara, atau tepatnya di jalanan Hoorstraat, adalah tempat bermain Mark Klok kecil. Seperti anak-anak Belanda lainnya, sepak bola adalah salah satu olahraga favorit di sana. Tak heran jika Mark kecil sangat senang bermain dengan kawan-kawannya di lapangan dekat rumahnya. Tetapi lapangan yang sering mereka gunakan memiliki kondisi yang tidak layak untuk bermain. Terdorong hal ini, Mark kecil kemudian menulis surat kepada Dewan Kota untuk menyediakan lapangan yang layak di lingkungan mereka, agar dia bersama teman-temannya bisa bermain. Dewan Kota pun mengabulkan permintaan itu, dan mereka menghadirkan lapangan bermain yang dinamakan sesuai nama yang meminta lapangan tersebut, yaitu Mark Klok Square. Hal ini menjadi pemicu Mark kecil dan kawan-kawannya untuk merawat lapangan baru mereka. Mark kecil sangat cinta sepak bola, dan karena daerahnya Amsterdam Utara cukup banyak menghasilkan pemain-pemain profesional di Liga Belanda, maka terkadang mereka juga berbaur bermain dengan Mark dan kawan-kawan sambil memberikan arahan teknis. Kecintaan Mark kecil terhadap sepak bola semakin tinggi sewaktu dia mendengar bahwa kawan baiknya Quasim Boy masuk radar Ajax Amsterdam saat bermain untuk tim amatir Zeeburgia di Amsterdam Timur. Dia kemudian menyampaikan hal ini kepada ibunya, dan mereka mendaftarkan Mark masuk ke klub Zeeburgia. Di klub ini Mark mulai bermain bersama pemain profesional seperti mantan penggawa PSV Eindhoven yang kini merumput di FC Utrecht, Ada Maher, dan mantan pemain Ajax sekaligus kakak Ryan Gravenberch, yaitu Denzel Gravenberch. Menurut ibunya, Lia, Mark kecil adalah anak yang sangat giat berlatih di klub Zeeburgia. Dia berlatih 4 kali sepekan di usia sangat muda. Dia mengembangkan mentalitas pesepak bola papan atas, dan hal ini sangat penting bagi masa depannya. Selain mendampinginya saat berlatih, Ibunda Mark Klok juga menjadi ibu kantin di klub tersebut, sehingga dia bisa melihat secara dekat perkembangan Mark serta menyediakan asupan gizi yang cukup untuk anaknya. Mimpi Mark Klok mulai menjadi kenyataan ketika FC Utrecht, AZ Alkmaar, dan Ajax menyatakan tertarik kepadanya. Keluarganya pun mempunyai firasat yang bagus terhadap Akademi FC Utrecht. Hal ini juga karena ternyata untuk bergabung dengan Ajax,
masih harus melewati proses seleksi yang tentunya tidak mudah. Di FC Utrecht, Mark berusaha mengerahkan semua tenaganya untuk latihan dan pertandingan. Dia bekerja sangat keras karena dia sadar bahwa dia bukanlah pesepak bola yang terlahir dengan bakat luar biasa layaknya seorang Lionel Messi. Untuk meningkatkan teknik dan kecerdasannya dalam bermain sepak bola, maka Mark butuh latihan dengan porsi yang padat. Ibunya selalu membangunkannya pada pukul 6.30 pagi. Seharian Mark kemudian berlatih sepak bola dan belajar pelajaran sekolah. Tetapi tidak sampai di situ, dia juga masih menambah porsi latihan di malam hari dan masih harus mengerjakan PR sekolah. Setiap hari Mark akan tidur di pukul 23. Dan ketika jam menunjukkan pukul 6.30 pagi, dia sudah harus mengulangi rutinitasnya. Kerja keras Mark terbayar saat dia berusia 17 tahun. Dia mampu menembus Jong FC Utrecht. Di timnya ini, Mark dipercaya tampil sebanyak 17 kali dan mencetak 2 gol. Setelah dari FC Utrecht, Mark kemudian bermain bersama klub Skotlandia yang bernama Ross County. Di klub ini, Mark hanya tampil sebanyak 6 kali sepanjang musim 2013-2014. Dari Skotlandia, Mark kemudian bermain di Liga Bulgaria bersama Cherno Mor. Ia tampil perdana dalam kekalahan 0-2 melawan Razov pada 25 Oktober 2014. Pada 23 September 2015, Mark mencetak gol pertamanya dalam kemenangan tandang 7-1 atas Pirin Razov di kompetisi Piala Bulgaria. Pada tanggal 13 Juli 2016, Mark menandatangani kontrak 6 bulan dengan klub Liga Inggris kasta kedua, yaitu Oldham Athletic. Dia tampil perdana saat masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Ollie Banks dalam kekalahan 0-3 dari Millwall. Di Oldham Athletic, Mark hanya diturunkan sebanyak 10 kali. Setelah dari Inggris, Mark kembali ke Skotlandia, dan kali ini dia bermain untuk Dundee FC sebanyak 2 kali penampilan. Petualangan Mark di Eropa kemudian berubah 180 derajat pada tahun 2017 saat klub Liga Indonesia PSM Makassar merayunya untuk bermain di Indonesia. Awalnya Mark ragu akan hal ini karena dia belum tahu Indonesia itu seperti apa. Dan dia juga mendapatkan nasihat dari teman-temannya kalau Indonesia itu terlalu jauh dari Belanda. Tetapi Mark tetap memantapkan langkahnya untuk ke Indonesia dan bermain untuk PSM Makassar. Di PSM Makassar, Mark Klok menemukan permainan terbaiknya. Pada musim pertamanya bersama Juku Eja, Mark diturunkan dalam 28 kali pertandingan dan mampu mencetak 4 gol. Di musim keduanya, dia mampu bermain dalam 29 pertandingan dan mencetak 6 gol. Mark menjadi pemain penting di lini tengah PSM Makassar yang mampu mendukung pertahanan ataupun membangun serangan serta melepaskan umpan-umpan matang kepada striker-striker PSM. Selama 3 musim berseragam PSM Makassar, tercatat Mark telah mempersembahkan Piala Indonesia tahun 2019. Dari PSM, Mark kemudian pindah ke Persija pada tahun 2020. Di klub ibu kota ini, Mark mencatatkan 11 kali penampilan dan mencetak 5 gol. Pada tahun 2021, Mark akhirnya memutuskan untuk menyeberang ke Persib Bandung. Bersama Maung Bandung, Mark bermain sebanyak 27 kali dan mampu mencetak 3 gol. Kecintaannya pada Indonesia mulai berakar dan dia akhirnya memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Mark Klok resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah dan mencium bendera merah putih pada 12 November 2020. Meski begitu, dia belum bisa memperkuat timnas Indonesia di pertandingan resmi karena terganjal aturan FIFA. Setelah itu, di tim nasional saat ini, Mark Klok menjadi pemain andalan Sintayong di lini tengah.
Pada pertandingan melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia kemarin, penampilannya sangat vital. Dan ke depan dia akan terus menjadi andalan lini tengah skuad Garuda. Semoga ke depan Mark Locke dapat membawa tim nasional Indonesia bisa lolos kualifikasi Piala Asia dan berprestasi lebih.